Ya, ya. Kami insya Allah siap untuk mengikuti pilkada digandeng dengan Pak Kafid sebagai wakil bupati, calon wakil bupati Rembang. Pertimbangan saya pada awal memang saya tidak sama sekali tidak tertarik dalam kontestasi pilkada menjadi calon wakil bupati, tapi pada akhirnya Pak Kafid memberikan masukan dan kebetulan masukan itu sesuai dengan bidang saya. Saya diposisikan ibaratnya sebagai marketing untuk Rembang, membawa nanti Rembang terutama di ekonomi, UKM dan lain-lain untuk diperkenalkan ke pasar lokal maupun pasar internasional. Jadi seperti itu yang menjadikan saya, oh ya ini sesuai dengan bidang saya. Kalau nggak sesuai dengan bidang saya, kemungkinan saya keberatan seperti itu. Alhamdulillah kakak-kakak saya, ibu saya juga mendukung dengan baik. Karena beliau keluarga saya berpesan, niatmu apa dulu? Kalau niatmu baik, kami dukung. Saya soal kota politik dan politik itu sendiri, saya kan pendatang baru, juga awam. Intinya saya bulatkan niat saya untuk membantu Rembang, untuk membantu mengembangkan Rembang. Itu aja yang saya jadikan niat modal awal. PKB dan PDI semua partai itu juga baik, kedua-duanya baik sekali. Kami berharap PKB dan PDI bisa bergabung dengan Hafid dan Arifin, seperti itu. Ya, saya pengen Rembang itu keren. Artinya keren seperti ini. Jadi gimana caranya anak-anak muda yang di daerah Rembang itu bisa kembali ke Rembang dan menata Rembang. Seperti contoh saya zaman dulu tahun 2003, saya bikin perusahaan itu di Jogja. Waktu itu Jogja memang magnet yang luar biasa, apalagi saya punya produk yang berorientasi ekspor. Kemudian saya putuskan, oke lah saya harus kembali ke Rembang, gimana pun nanti ke depan saya juga akan kembali ke Rembang. Ya dengan potensi yang ada, dengan keterbatasan yang banyak sekali, saya akhirnya nekat untuk kembali ke Rembang. Pada akhirnya, alhamdulillah pasar juga merespon. Bisa dibayangkan jarak yang begitu jauh antara airport itu bandara hanya ada di Semarang dan di Yogyakarta yang paling dekat. Rata-rata customer begitu datang dari bandara, mereka tidak mau pergi jauh-jauh. Biasanya ke Jepara, ke Solo, ke Jogja itu sendiri, ke Semarang itu sendiri. Nah, saya punya cara atau treatment bagaimana customer bisa mau datang dan belanja di tempat saya. Nah, treatment itu saya pakai, formula itu saya pakai, dan alhamdulillah customer senang. Mereka tidak mempersoalkan jarak yang begitu jauh. Ya alhamdulillah sekarang jalan, nggak ada masalah. Nah itu yang mau saya terapkan di Rembang dengan segala keterbatasan untuk saat ini. Tapi kita punya source sumber daya alam yang banyak, yang bisa diolah, sumber daya manusianya yang juga bisa diolah dengan baik. Jadi bisa dibuat untuk modal Rembang supaya itu tadi keren menurut saya. Saya mungkin nanti menawarkan program-program yang terutama untuk UKM. Jadi sesuai dengan pos saya, istilahnya jadi marketingnya Rembang untuk menawarkan produk-produk yang dihasilkan oleh UKM, oleh teman-teman dari seniman, itu bisa dikenal dan bisa ada nilai jual, nilai tambah yang bagus, seperti itu. Terutama non sewu kalau UKM di Rembang itu rata-rata saya lihat beliau-beliau sudah punya pengetahuan yang bagus, pengetahuan yang cukup. Saya nanti mungkin bisa dikatakan sebagai tukang kompor ya. Jadi lebih untuk menyemangati beliau-beliaunya,
mentalnya, supaya mental petarungnya untuk jualan, untuk berbisnis, untuk ini lebih dalam lagi. Jadi saya nggak menyaksikan UKM di Indonesia, di Rembang. Beliau itu sudah punya pengetahuan yang luas, cuman mentalnya aja yang perlu kita tingkatkan. Itu menurut saya. Saya dari awal sudah saya bilang sama keluarga, niat saya menata Rembang. Yang kedua, saya berdoa, ya Allah, jika Engkau ridhoi perjalanan ini dan saya menjadi wakil bupati Rembang, usaha saya sendiri dimajukan. Alhamdulillah usaha saya tidak ada kaitannya dengan lokal ya, semua 100% ekspor. Jadi insya Allah tidak ada tabrakan kepentingan seperti itu. Rembang ke depan harus menjadi Rembang yang keren, belakangnya Z. Jadi dari segi pariwisatanya, dari segi SDM-nya, itu saya pengen menjadikan. Jadi ini mungkin seperti China, itu ada beberapa wilayah yang dia menyekolahkan putra-putra daerah tersebut untuk sekolah di luar negeri, untuk sekolah di universitas di Cina yang bagus. Setelah mereka lulus harus kembali untuk menata daerahnya masing-masing. Jadi seperti itu. Banyak sekali di Rembang. Di Rembang punya sumber daya alam yang banyak, punya laut, punya ini, punya tambang dan lain sebagainya. Itu yang perlu diolah oleh orang-orang asli Rembang. Seperti itu. Itu harapan saya. Dan juga UKM yang sudah jalan ini lebih mantap lagi perjalanannya, karena namanya usaha juga naik turun wajar. Tapi gimana kita mentalnya bisa mental petarung untuk menghadapi pasar baik lokal maupun internasional. Sarifin sendiri sudah ada partai yang istilahnya bergabung Pak untuk mengusung jenengan sama Mas Sarifin? Ya sudah, tapi hari ini tak perlu kami publikasikan dulu. Kami masih perlu ada masalah-masalah teknis yang harus kami jalankan sama Mas Sarifin. Ya. Sudah dikantong sudah. Tapi tidak etis kalau kami hari ini mempublikasikan, karena kami tetap menunggu surat rekomendasi. Saya dari DPP, saya sendiri dari Pemda juga masih proses, dan insya Allah kedua-duanya akan disudahkan kalau tidak awal Agustus, ya nanti akhir Juli ini akan kita urus. Jadi memang belum kami urus ini, baru akan kita urus.